Semangat pagi sahabat jejak sepatu planter. Kali ini kita akan menyampaikan satu konten tentang penyusunan pelepah. Seperti kita ketahui, setiap melakukan panen pasti kita akan memotong pelepah. Dan ada rotasi-rotasi tertentu yang juga kita lakukan pemotongan pelepah atau sering kita sebut pruning ataupun pemangkasan. Secara agronomis, penyusunan pelepah merupakan tindakan pengawetan tanah dan air atau konservasi tanah dan air yang paling murah di perkebunan. Mengapa? Yang pertama, menyusun pelepah itu sebenarnya sederhana. Yang kedua, tidak perlu ada aturan khusus atau biaya khusus atau alat khusus, sehingga ketika melakukan panen dan juga ketika melakukan pruning dapat dilakukan secara langsung penyusunan pelepah dengan baik. Yang ketiga, penyusunan pelepah juga tidak harus menunggu waktu, tetapi dapat dilakukan ketika melakukan panen dan juga ketika melakukan pruning. Jadi murah, mudah, cepat, dan sangat bermanfaat. Kita berharap pelepah dipotong dua, kemudian disusun seperti ini, ya, dalam bentuk box, ya. Di sini juga kalau kita lihat dalam bentuk box juga ini, sehingga tanah akan terjaga. Kenapa terjaga? Karena pelepah yang disusun bermanfaat sebagai mulsa. Kalau dia sudah bermanfaat sebagai mulsa, otomatis akan menjaga atau mengurangi terjadinya erosi. Yang kedua, akan mengembalikan bahan organik yang lebih lebar atau lebih luas, karena kita susun pelepahnya lebih lebar dan lebih luas. Itu akan mengembalikan bahan organik ke dalam tanah. Kita tentunya sepaham, kalau kita sudah memberikan mulsa dari pelepah ini, pasti mikroorganisme tanah akan berkembang dengan baik karena kondisi tanah yang lembab. Dua, pupuk yang kita aplikasi akan terjaga dan meresap, tidak langsung tercuci jika terjadi hujan. Yang ketiga, akar-akar akan berkembang dengan baik di bawah pelepah yang lembab. Dan semua ini akan mendukung perkembangan, pertumbuhan, dan produksi tanaman. Hal lain yang tidak kalah penting adalah bahwa dengan menyusun pelepah lebih menyebar dan kemudian akan melapuk, maka neprolepis akan tumbuh. Neprolepis akan berkembang, jadi akan tumbuh neprolepis seperti di gawangan ini. Ini suatu yang luar biasa. Dengan kondisi neprolepis yang seperti ini, ya, seperti ini, maka tidak ada lagi keraguan-raguan bagi kita bahwa tanah kurang lembab dan pupuk akan hilang. Pasti pupuk akan tertahan, tanah akan lembab, mikroorganisme berkembang. Seperti kita sudah ketahui juga bahwa neprolepis ini dapat tumbuh dengan sendirinya, dapat berkembang dengan sendirinya jika bahan organik cukup. Dengan penyusunan pelepah yang lebih luas, lebih menyebar, akan membuat bahan organik juga lebih menyebar, sehingga perkembangan neprolepis juga akan lebih luas, lebih menyebar. Neprolepis sudah terbukti dapat meningkatkan produksi. Karena neprolepis yang tumbuh di gawangan itu pasti juga akan menjaga kelembapan tanah dan juga akan mengurangi terjadinya erosi, sehingga ketika kita aplikasi pupuk, otomatis pupuk akan lebih terjaga dan langsung meresap karena neprolepis menjaga kelembapan tanah.
Lalu apa yang harus dilakukan? Sederhana saja. Ketika pelepah diturunkan, dipotong dua seperti ini. Pangkal pelepah disusun di antara pokok ataupun di gawangan mati. Dan kemudian bagian ujung pelepah disusun di pinggir pasar pikul seperti ini. Disusun rapi di pinggir pasar pikul seperti ini. Ini otomatis merupakan tindakan konservasi tanah dan air yang sangat menguntungkan di perkebunan kelapa sawit. Tidak susah untuk melakukannya. Kita bisa tahu, kita bisa memahami persoalannya, apakah kita mau menerapkannya. Ini yang menjadi masalah. Jika semua perkebunan menerapkan ini, maka bahan organik akan tersebar lebih merata, Nephrolepis akan tumbuh dengan baik, kondisi tanah akan lembab, persaingan dengan gulma akan berkurang, pelepah tersusun dengan rapi, gawangan tumbuh Nephrolepis, dan buah ada seperti itu. Kita tentunya akan memberikan nilai terhadap kebun yang seperti ini dengan skor yang tertinggi. Dan akhirnya kita akan menikmati hasil yang luar biasa dari perlakuan-perlakuan yang kita buat di blok ini. Secara otomatis produksi akan meningkat. Jadi melalui konten ini kami mengajak kita semua, mari kita lakukan tindakan konservasi tanah dan air yang paling mudah di perkebunan, yaitu dengan menyusun pelepah dalam bentuk box paten. Salah satu syaratnya adalah lengkapilah pemanen kita dengan kampak. Jangan kita menganjurkan mereka untuk melakukan box paten atau penyusunan pelepah bentuk kotak, tetapi pelepah tidak dipotong karena tidak ada kampak. Dan juga periksalah kampaknya, apakah cukup mumpuni, baik, tajam, sehingga mereka dapat melakukannya dengan mudah, tidak banyak membuang energi untuk memotongnya. Semoga informasi singkat ini bermanfaat. Salam jejak sepatu planter, semangat pagi.